Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yongki Domingos Nabawan. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Guru Huria. Sekarang saya semester 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas-tugas mata kuliah yang saya kontrak, yaitu PPL 1, yang seyogianya kami ditempatkan di lembaga-lembaga. Namun karena situasi pandemi ini, maka pihak kampus membuat solusi, yaitu tugas PPL 1 yaitu membuat modul. Dan salah satu dari modul ini kami disuruh mempresentasikannya dengan membuat video. Tema dari modul ini yaitu tinggal di dalam Kristus. Dan modul ini ditujukan untuk adik-adik kami sekolah minggu untuk tinggal di dalam Kristus. Modul ini menyajikan materi mengenai tinggal di dalam Kristus dalam hal arti, cara dan manfaat tinggal di dalam Kristus. Adapun pada modul ini akan disajikan materi mengenai makna tinggal di dalam Kristus. Secara umum, setelah mempelajari modul ini, adik-adik kami sekolah minggu diharapkan mampu menjelaskan arti tinggal di dalam Kristus. Sedangkan secara khusus, setelah mempelajari modul ini, adik-adik sekolah minggu diharapkan mampu menguasai materi arti tinggal di dalam Kristus, cara hidup di dalam Kristus, manfaat tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, arti tinggal di dalam Kristus. Arti kata tinggal atau meno ialah tetap berada, tetap hidup, yang tertulis di Yohanes 21 ayat 22 sampai 23. Masih hidup tertulis di 1 Korintus 15 ayat 6. Berdiam, mendiami tertulis di Yohanes 1 ayat 38 sampai 39. Menurut Blumen, kata tinggal atau meno tidak untuk menjawab pertama-tama pertanyaan di mana, tetapi berapa lama. Dengan demikian, kata tinggal atau meno selalu mencakup makna suatu keberlanjutan waktu, dan secara khusus dalam Injil Yohanes keberlanjutan relasi pribadi, yakni suatu kesatuan relasi yang terus-menerus. Dalam tulisan Yohanes, Yesus menantang para muridnya untuk tinggal dalam Dia, yaitu tertulis di Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Sebagaimana Dia tinggal di dalam mereka, yaitu ayat 5, resiprok. Maka bagi para murid, kata tinggal atau meno berarti kesetiaan atau loyalty. Sedangkan bagi Allah, tinggal atau meno berarti kepastian, anugerah keselamatan yang merupakan tindakan karya keselamatannya bagi orang-orang yang percaya. Yang kedua, cara hidup tinggal di dalam Kristus. Pemahaman bagaimana seorang benar-benar percaya kepada Kristus adalah sangat penting. Itulah sebabnya Yohanes menuliskan hal perkataan Yesus ini, agar umat bukan saja hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus berarti harus menetap bersama-sama dengan Dia. Untuk tetap tinggal di dalam Kristus, kita harus menuruti perintahnya, sehingga jangan ada orang percaya melakukan perbuatan yang tidak memuliakan Dia. Dan yang ketiga, manfaat hidup di dalam Kristus. Keuntungan hidup di dalam Kristus. Dalam perspektif Alkitab, keuntungan hidup baru dalam Kristus ada hubungannya dengan manusia baru. Tentang manusia baru, Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di kota Kolose demikian: dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, yaitu tertulis di Kolose 3 ayat 10. Manusia baru ada kaitannya dengan ciptaan baru, dan ciptaan baru ini ada kolerasinya
dengan karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Warren W. Wiersbe mengatakan tinggal berarti menjaga persekutuan dengan Kristus agar hidupnya dapat bekerja di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan buah. Itu berarti orang yang tinggal di dalam Kristus harus berbuah, yaitu buah kebenaran. Apakah berbuah yang banyak penting bagi Anda? Bagi Yesus, hal yang sangat penting harus memilih dan menetapkan kita sebagai murid untuk menghasilkan buah. Yesus berkata, Bapa dipermuliakan jika kita berbuah banyak. Hanya dengan berbuah banyak kita dapat disebut sebagai muridnya. Ada dua syarat untuk berbuah banyak. Syarat pertama adalah kita tinggal di dalam Kristus. Syarat kedua adalah Kristus di dalam kita. Kristus tinggal di dalam kita hanya karena anugerah. Hanya anugerah kasih-Nya yang membuat kita percaya dan dapat menerimanya. Sekarang yang tersisa adalah syarat untuk tinggal di dalam Kristus. Inilah bagian kita. Bagaimana cara tinggal di dalam Kristus? Selanjutnya Alkitab mengajarkan bahwa di dalam penyerahan diri dan pertobatan, dan di dalam penyucian anak Allah, Roh Kudus menyatakan pengaruhnya dalam hati manusia hanya melalui firman Allah. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan atau menobatkan jiwa, yaitu tertulis di Mazmur 19 ayat 8, bandingkan Kisah Rasul 2 ayat 27. Seorang harus lahir kembali dari roh, tetapi manusia diperanakkan atau lahir kembali melalui firman yang tertulis di 1 Petrus ayat 1-23. Kelahiran rohani adalah roh melalui perantaraan firman yang diilhami, benih kerajaan, yaitu Lukas 8 ayat 11, dan bukan secara langsung, misterius atau ajaib sebagai tambahan kepada firman Allah. Paulus tidak hanya menyebut Injil Kristus, kuasa Allah yang menyelamatkan. Dia juga berkata bahwa pedang roh yaitu firman Allah. Dan rangkumannya, orang-orang Kristen dikuatkan oleh roh melalui firman ketika mereka makan firman Allah, yaitu tertulis di Efesus 3 ayat 16, Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Ini adalah bagaimana mereka bertumbuh, yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 2. Orang Kristen dibimbing dan dipimpin oleh roh. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, yang tertulis di Roma 8 ayat 14. Tetapi pimpinan atau bimbingan roh ini adalah melalui firman. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau, yaitu tertulis di Mazmur 73 ayat 27. Manfaat dari tinggal di dalam Kristus ini, dari hidup yang tidak memiliki harapan menjadi hidup yang punya Kristus. Dari hidup yang tidak dikasihani menjadi hidup yang beroleh kasihan. Dari hidup yang tidak menjadi umat Allah menjadi hidup sebagai umat kepunyaan Allah. Dari hidup di dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang Allah yang ajaib. Rangkuman dari ini juga keuntungan hidup baru dalam Kristus menunjuk kepada suatu hidup yang sudah diperbaharui. Dari hidup yang sia-sia dalam dosa menjadi hidup yang berarti dalam Kristus. Dari hidup yang tidak memiliki pengharapan menjadi hidup yang punya pengharapan pasti dalam Kristus. Dari hidup yang tidak dikasihani menjadi hidup yang diperoleh kasihani. Jadi, dari pembelajaran ini, adik-adik kami sekolah minggu, hidup di dalam Kristus ini sangatlah penting bagi kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu, maka kita harus tinggal di dalam Kristus untuk memperoleh kasih dari Kristus. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Jika ada tutur kata dalam video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.